Kesepian, kehampaan, serta penderitaan. Setidaknya itulah yang dirasakan Hana saat ini, seorang gadis muda yang sedang bertahan hidup di sebuah daerah terpencil di Finlandia yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia. Namun, kehidupan Hana yang begitu ekstrim ternyata bukanlah tanpa alasan, karena Hana sedang dilatih oleh ayahnya bernama Erik yang berniat untuk menjadikan Hana sebagai pembunuh mematikan yang memiliki kemampuan bertarung serta bertahan hidup di atas rata-rata. Lantas, bagaimana perjalanan Hana dalam menghadapi kerasnya pelatihan serta misi balas dendam yang diberikan ayahnya? Di awal film kita akan diceritakan di mana Hana sedang berburu rusa di tengah hutan salju, yang mana pada perburuan itu Hana ternyata gagal dalam membidik jantung rusa itu dan membuat Hana harus menghabisinya dengan sebuah pistol. Namun di saat Hana sedang membersihkan buruannya itu, seorang pria diam-diam mendekatinya dan berkata bahwa Hana kini sudah mati. Pria itu adalah Erik Heller, dan perburuan rusa itu ternyata masih merupakan bagian dari pelatihan yang mengharuskan Hana untuk selalu tetap waspada saat menghadapi musuh di sekitarnya. Karena kekalahannya itu, Hana kini dihukum dengan membawa rusa kembali ke rumah sendirian. Sampai setibanya di sebuah gubuk tempat mereka tinggal, ayahnya langsung mengatakan bahwa Hana dinilai masih kurang tangguh dan kurang waspada. Maka dari itu, untuk meningkatkan kewaspadaan Hana, Erik menyuruh Hana untuk mengulangi beberapa kalimat motivasi dalam berbagai bahasa seperti Jerman, Italia, Prancis, serta juga bahasa Spanyol. Next smile ma spessa. Italian. La prossima volta fare meglio. Ti verrà? Querías que te partiera el cuello. Tak hanya melatih secara fisik, Erik juga membekali Hana dengan beberapa ilmu pengetahuan umum yang diambil dari buku ensiklopedia agar Hana bisa memahami dunia yang akan dihadapinya. Setelah selesai dengan semua pelatihan di hari itu, Hana lalu menyempatkan diri untuk membuka sebuah buku dongeng yang di dalamnya terdapat foto ibunya. Namun, karena Hana sangat rindu dengan kasih sayang ibunya itu, ia pun tanpa sengaja tertidur pulas. Setelah melewati hari yang melelahkan, Hana melanjutkan pelatihannya bersama Erik di hari selanjutnya, di mana di sini Hana melatih akurasinya dalam menembak dan bertarung sambil terus mengulang hafalan tentang jati dirinya. Sampai-sampai di saat Hana sedang tertidur pulas, Erik kembali menguji kewaspadaan Hana dengan menodongkannya sebuah pistol. Melihat kemampuan Hana semakin meningkat, Erik lalu mengambil sebuah kotak yang disembunyikannya tak jauh dari rumahnya itu. Yang mana di pagi harinya setelah Erik mengambil kotak itu, Hana tiba-tiba melihat sebuah pesawat melintas tepat di kepalanya dan membuat Erik mulai memberitahu Hana tentang alat yang baru saja ia ambil. What is it? It tells me it's the Riegler where we are. If you think you're ready and you want to leave here, all you have to do is flip that switch. Di sini, Erik menjelaskan bahwa alat di depannya adalah sebuah transkoder yang bisa mengirim sinyal ke markas CIA, yang mana hal itu bisa menarik perhatian salah seorang pemimpin CIA bernama Marisa Wiegler untuk mendatanginya. Marisa sendiri ternyata adalah tujuan Erik membentuk Hana menjadi seorang pembunuh, karena di masa lalu Marisa pernah membunuh keluarga Erik dan Hana adalah salah satu bagian dari peristiwa itu. Setelah menjelaskan semua itu, Erik lalu berkata jika Hana sudah merasa siap dan ingin segera pergi dari hutan, ia hanya perlu menekan saklarnya saja. Namun, di sini Erik langsung menegaskan jika Hana sudah melakukan hal itu, maka ia tak akan bisa kembali dan Erik tak akan pernah bisa membantunya sama sekali. Di keesokan harinya, Erik pun mengajak Hana untuk ikut berburu. Namun, saat itu Hana menolaknya dengan alasan jika hari ini ia ingin tinggal di gubuknya. Namun setelah ayahnya itu pergi berburu, Hana ternyata telah membulatkan tekadnya untuk menekan saklar alat pelacak itu. Yang mana hal itu tentu saja membuat Erik sangat kaget dan menyadari jika bahaya akan segera tiba.
Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang wanita yang terlihat baru saja memasuki markas CIA di Virginia. Akan tetapi kedatangannya di sana langsung disambut oleh sebuah laporan bahwa mereka telah mendeteksi sebuah sinyal pancar, yang mana sinyal itu sendiri mengindikasikan keberadaan Eric Heller yang diperkirakan berasal dari sebuah hutan terpencil di daerah Finlandia. Setelah mendengar hal tersebut, Marissa langsung mengadakan rapat tertutup bersama anggota dewan CIA lainnya, yang mana pada pertemuan itu Marissa mengungkapkan jika Eric dulunya merupakan salah satu agen CIA yang telah dinonaktifkan karena telah berkhianat dan dituduh telah menghabisi agen junior bernama Johanna, seorang agen yang telah direkrut Eric sendiri. Maka dari itu, karena Eric dianggap berbahaya dan bisa menjadi ancaman bagi CIA, mereka pun memutuskan untuk segera melakukan penangkapan terhadap Eric. Melihat tindakan Hannah yang telah menekan tombol pengaktifan, Eric kini mulai bersiap untuk meninggalkan hutan. Namun sebelum Eric pergi meninggalkan Hannah, ia kembali mengingatkan Hannah bahwa Hannah harus tetap waspada. Di sini Eric juga mengatakan bahwa apabila segala urusan dengan Marissa sudah selesai, maka Eric akan menemui Hannah di kota Berlin. Dengan perlahan, Eric mulai pergi meninggalkan hutan, sementara Hannah yang sedang berlatih di dalam gubuk mulai mendengar gemuruh dari luar rumah, yang mana hal itu menandakan bahwa pasukan CIA sudah berada di sana, dan dilanjutkan dengan masuknya 2 orang prajurit yang dengan mudah dihabisi oleh Hannah. Mendengar 2 orang tentara tersebut mati mengenaskan, beberapa prajurit kembali memasuki rumah itu. Akan tetapi di sini mereka melihat bahwa Eric sudah melarikan diri, sementara Hannah terlihat duduk dengan santai. Mendengar kegagalan operasi itu, Marissa lalu memerintahkan para prajurit untuk menangkap Hannah, yang mana pada penangkapan itu Hannah dibawa ke sebuah ruang rahasia yang di dalamnya terdapat banyak kamera CCTV dan diinterogasi oleh seorang pria bernama Dr. Burton. Di sini, Dr. Burton mencoba menggali informasi dari Hannah, namun Hannah langsung berkata bahwa ia ingin berbicara langsung dengan Marissa, yang mana permintaan itu langsung dikabulkan oleh Marissa, walaupun pada akhirnya Marissa mengutus wanita lain untuk menggantikannya. My name is Marissa Weigler. You wanted to speak with me? Where did you meet my father? Eric. You mean Eric? Yes. I met him by a news kiosk in Alexanderplatz, East Berlin. I met him at a news kiosk. Alexanderplatz. Setelah mendengar jawaban yang berbeda dari versi Eric, Hannah langsung mengetahui kalau wanita itu bukanlah wanita asli. Maka dari itu, Hannah pun dengan cepat membunuh wanita itu dengan berpura-pura menangis dan memeluk erat Marissa palsu. Melihat tindakan Hannah ini, para agen yang sedari tadi memantau situasi tersebut merasa sangat cemas. Maka dari itu, mereka pun langsung mengirimkan dokter dan petugas untuk membius Hannah. Akan tetapi, semua sudah terlambat karena Hannah berhasil membantai mereka semua. Di tengah kekacauan itu, 2 orang dokter yang sedang memeriksa sampel DNA milik Hannah terlihat tertegun menatap sebuah layar, seakan-akan tak percaya pada hasil tes DNA milik Hannah yang menunjukkan bahwa Hannah bukanlah orang biasa. Setelah berhasil lolos dari ruang interogasi, Hannah lalu melanjutkan perjalanannya menyusup melalui ventilasi udara, yang mana ventilasi udara tersebut menuju ke sebuah laboratorium yang memproses data DNA Hannah. Namun, karena Hannah belum mengerti tentang data yang diambilnya itu, ia pun kembali melanjutkan pelariannya ke sebuah saluran pembuangan dan melihat jalan menuju kebebasan.
Dengan kemampuannya yang sangat terlatih, Hana berhasil menaiki bagian bawah mobil tersebut hingga akhirnya ia pun turun di tengah padang pasir dan menjauh dari markas CIA. Scene kemudian memperlihatkan seorang Marisa yang pada saat itu terlihat sedang membuka sebuah brankas, di mana di sini terlihat bahwa di dalam brankas itu terdapat sejumlah paspor serta beberapa uang simpanannya. Akan tetapi ia langsung membakar berkas itu seakan-akan hendak menghilangkan barang bukti keterlibatan dirinya atas kematian Johanna, yang mana Johanna sendiri ternyata adalah ibu dari Hana. Keterlibatan Marisa terhadap kematian Johanna ternyata berawal dari penembakan yang dilakukannya pada mobil yang ditumpangi oleh Eric, Johanna, serta juga Hana yang masih berumur 2 tahun. Dan karena Eric tak ingin Hana ikut mati dalam penyerangan itu, ia pun melarikan diri ke dalam hutan dan menempa Hana untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Scene kemudian kembali ke masa kini, di mana Hana mulai menelusuri padang pasir sendirian sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang gadis bernama Sophie dan adiknya. Saat mencoba berkenalan, Hana mengenalkan dirinya dengan kalimat yang selalu dia hafal saat latihan. Namun saat Sophie mengajak Hana untuk ikut bersama keluarganya, Hana menolak ajakan itu dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sementara itu di dalam pesawat, Marisa menerima sebuah laporan jika Hana berhasil terlihat sedang berjalan di sebuah gurun di daerah Maroko. Akan tetapi Marisa mengatakan jika Hana bukanlah ancaman besar bagi keamanan CIA, sehingga ia pun memerintahkan para prajuritnya untuk lebih fokus pada pencarian Eric. Perjalanan Hana dalam mencari perlindungan akhirnya menemukan sebuah titik cerah di mana ia menemukan kumpulan beberapa wanita yang sedang mencuci pakaian. Akan tetapi melihat kesempatan itu, Hana akhirnya memutuskan untuk mengambil beberapa pakaian untuk ia gunakan. Setelah mengambil pakaian itu, Hana lalu kembali melanjutkan perjalanannya melewati sebuah pasar hingga tiba di sebuah penginapan yang di dalamnya terdapat seorang pria yang baik hati, yang mana pria itu akhirnya memberikan penginapan gratis pada Hana karena Hana bisa berbahasa Arab. Setelah diantar ke dalam kamarnya, Hana yang tidak terbiasa dengan perangkat elektronik terlihat sangat panik dan berakhir keluar dari kamar itu. Namun, di tengah perlariannya itu, Hana tiba-tiba kembali bertemu dengan Sophie yang ternyata juga menginap di penginapan tersebut dan membuat Sophie akhirnya memperkenalkan Hana kepada orang tuanya dan mengajak Hana untuk bergabung makan malam bersama-sama. Perintah Marisa saat mengabaikan penangkapan Hana ternyata hanyalah sebuah pengalihan karena ternyata Marisa malah merekrut seorang pria bernama Michael yang dulunya dikenal sangat kejam dan juga sangat brutal. Namun di sini Marisa memperingatkan bahwa ia ingin menangkap Hana hidup-hidup. Setelah melewati malam bersama keluarga Sophie, Hana kembali ke ruangannya dan melihat kalau hasil DNA yang dicurinya dari laboratorium menunjukkan sebuah hasil abnormal pada dirinya. Namun, di sini Hana tak mau lama-lama bersedih karena di malam harinya ia menyusup ke mobil keluarga Sophie yang pada pagi harinya melanjutkan perjalanan ke dermaga untuk menaiki kapal feri. Bersamaan dengan itu, para pemburu bayaran yang direkrut oleh Marisa ternyata sudah berada di penginapan. Akan tetapi, di sini mereka sudah terlambat karena Hana sudah pergi bersama keluarga Sophie. Melihat hal tersebut, Michael lalu bertanya kemana keluarga itu akan pergi, yang mana pertanyaan itu langsung dijawab oleh pemilik penginapan kalau keluarga itu hendak menuju ke kapal feri untuk pergi ke Spanyol. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Michael ternyata tetap membunuh pria tersebut, yang mana selanjutnya kita akan diperlihatkan bahwa Eric kini sudah berada di sebuah perairan, di mana setelah ia sampai di sebuah dermaga perbatasan, ia dipergoki oleh 2 orang polisi yang tanpa basa-basi langsung dihabisinya. Lihat situasi sudah di luar kendali, seorang pria bernama Louis lalu menyarankan Marisa untuk menghubungi Interpol. Akan tetapi, di sini Marisa menolak dan memerintahkan Louis untuk tetap menjaga kerahasiaan misi ini dan menegaskan bahwa ia akan menjadi orang pertama dan terakhir yang dilihat oleh Eric. Scene kemudian kembali memperlihatkan perjalanan Hana menuju Spanyol, di mana pada perjalanan itu anak buah Michael yang melihat mobil keluarga Sophie langsung mengikutinya sampai suatu ketika perjalanan mereka kembali terhenti ketika keluarga Sophie
memutuskan untuk berhenti di sebuah perkumpulan campervan, yang mana karena hal itu Hana pun akhirnya berhasil ditemukan dan membuat anak buah Michael yang mengikutinya langsung melaporkan keadaan pada atasannya itu. Pergerakan Michael dalam mencari Hana nyatanya benar-benar serius dilakukan, karena tak berapa lama ia mendapat laporan itu, Michael sudah berada di sana dan sempat menengok ke salah satu perkemahan yang ada di sana. Akan tetapi di sini ia tak melihat Hana, karena Hana ternyata sedang melalang buana dengan teman pria barunya. Setelah melewati malam yang cukup menyenangkan, keluarga Sophie kini melanjutkan perjalanannya ke sebuah tempat. Namun, di sini Michael sudah menunggu mereka dan memastikan bahwa Hana tak akan lagi lolos dari kejarannya, yang mana pada pengejaran itu mereka berhasil berhenti di sebuah dermaga penyimpanan barang dan membuat Hana kini harus melawan mereka semua. Di tengah pertarungan yang terjadi, Sophie tiba-tiba muncul di antara mereka, yang mana karena hal itu Hana menjadi semakin kesulitan. Akan tetapi karena Hana memiliki kemampuan yang sangat hebat, ia pun bisa menghadapi situasi itu sampai-sampai rela melompat ke dalam perairan dan naik ke dalam sebuah kapal. Melihat pelarian Hana yang begitu sempurna, Marissa kini memanfaatkan keluarga Sophie untuk mencari tahu tujuan Hana. Namun, semua orang awalnya tak mau bicara, sampai suatu ketika adik Hana yang merasa tertekan akhirnya memberitahu tujuan Hana. Di sisi lain, Hana yang sudah tiba di Berlin untuk bertemu dengan ayahnya lalu masuk ke sebuah arena permainan yang sudah terbengkalai dan bertemu dengan seorang pria tua yang memberikan surat pada Hana dan memberitahu bahwa Eric akan segera datang. Namun perasaan Hana yang sempat bahagia itu kini harus berubah menjadi menegangkan karena tiba-tiba saja Michael dan Marissa sudah berada di sana dan langsung menggeledah rumah itu untuk mencari Hana. Upstairs with you, my dear. Quickly. Guten Tag. Party's closed, boys and girls. Where's Eric? Di tengah pencarian itu, Marissa sempat menelpon seseorang, yang mana pada percakapan itu terungkap sebuah fakta bahwa Hana sebenarnya bukan anak kandung dari Eric, yang mana hal itu tentu saja membuat Hana menjadi sangat kaget dan memutuskan untuk segera keluar dari rumah itu untuk mencari informasi tentang hasil tes DNA yang dimilikinya. Di sini, Hana akhirnya mengetahui semua informasi tentang Eric, sampai-sampai ia juga menemukan alamat tempat tinggal ibunya Eric atau rumah neneknya Hana, yang mana setelah ia mengetahui informasi itu, Hana langsung menuju rumah itu dan bertemu dengan sosok Eric yang juga sudah ada di sana. Di sini, Eric akhirnya memberitahu semuanya, di mana Hana sebenarnya dilahirkan di sebuah fasilitas penelitian yang bertujuan untuk menciptakan prajurit CIA yang sangat sempurna dengan kekuatan serta kemampuan pancar indera yang sangat kuat. Namun karena Marissa yang merupakan pemimpin dari proyek itu mengalami masalah, ia pun menutup penelitiannya itu. Di sini Eric juga mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk merekrut Johanna dari sebuah klinik aborsi yang ternyata juga melibatkan 20 wanita lainnya, sehingga ada banyak Hana yang lahir dari program tersebut. Namun karena Eric tak terima dengan keputusan Marissa tersebut, Eric pun memilih memberontak dengan cara menyelamatkan Hana serta Johanna, yang walaupun pada akhirnya Johanna harus mati tertembak di tangan Marissa. Hana yang seakan-akan tak terima akan fakta menyakitkan itu kemudian marah dan hendak pergi meninggalkan Eric. Namun Eric langsung menghalanginya hingga mereka pun terlibat pertarungan yang cukup sengit.
Saat Erik berhasil dikalahkan, Hana lalu segera pergi dari sana. Yang mana setelah hal itu terjadi, Marissa bersama pasukannya juga tiba di sana dan membuat Erik langsung meminta Hana untuk segera pergi dan membuat Erik mati di tangan Marissa. Setelah peristiwa penembakan itu, Hana kembali melanjutkan pelariannya dan hendak bersembunyi di dalam rumah Mr. Grimm. Akan tetapi, ia sudah terlambat karena Mr. Grimm ternyata telah tewas dibunuh oleh kelompok Marissa. Melihat Marissa yang kembali datang, Hana lalu segera pergi dari sana dan membawa salah satu anak panah yang menancap dari tubuh Mr. Grimm. Namun, pelarian itu hanyalah sementara karena Marissa kembali berhasil mencegah Hana. Dalam pertemuan ini, mereka berdua berhasil melepaskan senjata masing-masing, di mana Marissa berhasil menembak Hana tepat di pinggangnya, sementara Hana berhasil meletakkan anak panahnya hingga melumpuhkan Marissa dan membuat Marissa lari sambil menahan kesakitan dan mati dengan sebuah tembakan penyelesaian. Oke guys, itu dia alur cerita film Hana yang dirilis pada tahun 2011. Semoga film ini bisa menghibur kalian ya. Dan saya dari Nomad, sign out.